Shadow Slave bab 386. Segera, Sunni berjalan di rantai terakhir yang harus dia lalui saat dia mendekati Sanctuary of Noctis. Saat itu, hari sudah malam. Di atas, cakram pucat bulan sabit bersinar lembut, cahayanya terpantul di dinding putih menara gading. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di permadani beludru gelap langit malam. Tanpa polusi cahaya yang dihasilkan oleh kota raksasa tempat Sunni dibesarkan, semuanya indah dan cerah. Juga tidak ada bintang di Forgotten Shore, jadi pemandangan ini masih baru dan menakjubkan baginya. Sekarang sudah malam, batas antara langit di atas dan langit di bawah hampir tidak terlihat. Kehampaan kosong di bawah kepulauan memiliki bintangnya sendiri, sehingga tampak seperti pantulan langit nyata selama jam-jam ini. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tidak adanya bulan dan siluet halus dari menara putih anggun yang melayang di antara awan. Rantai itu bergoyang ringan saat Sunni berjalan. Dia merasa enggan menggunakan shadow step sedekat ini dengan Sanctuary dan menikmati pemandangan langit malam, bau udara bersih, dan embusan angin yang sejuk. Jadi dia cenderung menyelesaikan bagian terakhir dari perjalanan pulang ini dengan berjalan kaki. Bahkan neraka terkadang bisa menjadi indah. Beberapa menit kemudian, Sunni mendengar gemericik air yang mengalir dan tahu bahwa tempat suci sudah dekat. Benteng yang melayani sebagian besar kepulauan terikat karena rumahnya terletak di pulau kecilnya sendiri. Pulau itu, bagaimanapun, agak anomali, tidak seperti yang lainnya. Pulau itu tidak pernah naik dan tidak pernah jatuh, selalu berada pada ketinggian yang stabil, jauh dari tekanan yang menyiksa dari penghancuran. Ada lapangan rumput, dan di tengahnya, menhir besar berdiri membentuk lingkaran sempurna, yang mengelilingi menhir lain yang lebih kecil. Lingkaran yang lebih besar ini membentuk dinding luar benteng, sedangkan yang lebih kecil membentuk bagian dalam. Di dalam lingkaran itu, ada taman yang tenang dengan genangan air jernih di tengahnya. Jalan setapak dari batu menuju ke sebuah pulau kecil di tengah kolam, di mana, di bawah naungan pohon tua, berdiri sebuah altar yang dipotong dari sepotong marmer putih padat. Altar memiliki 3 hal khusus tentangnya. Yang pertama adalah pisau obsidian yang tergeletak di permukaannya. Pisau itu tampaknya tidak terlalu istimewa, dengan pengecualian fakta bahwa tidak seorang pun, bahkan para orang suci, dapat mengangkatnya bahkan 1 cm pun dari permukaan altar. Hal khusus kedua tentang altar adalah bahwa altar itu sendiri tampak seperti pintu gerbang. Seseorang hanya perlu menyentuhnya untuk dibawa kembali ke dunia nyata. Setelah berlabuh padanya, yang bangkit akan muncul di dekat altar ketika mereka tertidur di dunia nyata. Hal ketiga adalah aliran air yang tampaknya tak berujung mengalir dari altar, memberi makan kolam yang mengelilinginya. Tidak ada yang tahu dari mana air itu berasal atau mengapa altar menghasilkannya, hanya saja air itu dingin, manis, dan aman untuk diminum. 7 aliran mengalir keluar dari kolam dan akhirnya jatuh ke tepi pulau kecil, berubah menjadi debu air tertiup angin. Pada hari yang cerah, seluruh Sanctuary dikelilingi oleh pelangi. Gumaman air terjun inilah yang didengar Sunni saat dia mendekati benteng. Menggunakan Darkwing untuk meluncur ke atas dan mendarat di rerumputan lembut pulau, dia berjalan ke tiang batu yang berdiri di dekatnya dan membunyikan lonceng perunggu yang tergantung di atasnya. Ini untuk memberitahu para penjaga bahwa dia adalah manusia dan bukan makhluk mimpi buruk yang perlu dihancurkan. Segera, peluit keluar dari kegelapan, dan Sunni berjalan maju di jalan setapak yang menuju ke menhir yang menjulang tinggi.
Beberapa menit kemudian, dia berjalan di antara dua batu besar dan memasuki Sanctuary of Noctis. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa Noctis itu, dan mengapa tempat ini dinamai untuk menghormati mereka. Jika nama itu bahkan milik makhluk hidup. Itu hanya sebutan mantra untuk tempat ini, jadi manusia mengikutinya. Bagaimanapun juga, ruang di antara dua lingkaran menhir telah dijadikan tempat bagi yang terbangun untuk beristirahat dan memulihkan diri di antara perjalanan mereka ke bentangan liar pulau-pulau berantai. Klan Bulu Putih telah membangun tembok untuk menutup ruang di antara batu-batu yang berdiri. Dan merekrut beberapa orang dengan aspek utilitas yang berguna untuk membuat kondisi kehidupan lebih baik bagi mereka yang memilih untuk datang ke sini atau dikirim ke wilayah ini oleh mantra. Saat ini, ada sekitar 200 kebangkitan yang menghuni Sanctuary, yang cukup untuk membuatnya tetap berfungsi dan aman. Larut malam ini, kebanyakan orang sedang tidur, istirahat, atau sudah kembali ke dunia nyata. Jadi Sunny tidak bertemu siapapun saat dia menuju ke tempat tinggalnya yang ditugaskan. Seperti semua orang di sini, dia diberi kamar kecil setelah berlabuh di Sanctuary. Itu terletak di dekat salah satu dari dua pintu masuk, jadi dia tidak perlu berjalan lama. Memasuki ruangan, Sunny dengan cepat melepas tasnya dan meletakkan piala-pialanya, pecahan jiwa yang berserakan, beberapa buah yang tampak aneh, dan koin emas, ke dalam peti yang berdiri di dekat tempat tidur. Kemudian dia melemparkan bungkusan itu ke lantai, berlama-lama beberapa saat, dan pergi. Biasanya, dia akan tinggal sampai pagi dan pergi ke dapur atau pasar improvisasi di taman untuk menukar pecahan dengan kenangan atau kredit. Mengobrol dengan Awaken lainnya untuk mempelajari berita terbaru dan informasi penting tentang kepulauan, atau sekadar bersantai. Tapi hari ini, dia harus bergegas ke dunia nyata. Memasuki taman, Sunny mendekati kolam air jernih yang dalam dan melangkah ke batu pertama jalan setapak yang menuju ke Pulau Altar. Segera, dia berdiri di depan altar putih, dikelilingi oleh suara gemerisik dedaunan yang tenang dan air yang mengalir. Sambil melirik belati obsidian, Sunny menahan keinginan untuk mencoba mengangkatnya. Dia sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya, semuanya tanpa hasil apapun. Mungkin suatu hari. Sambil menghela nafas, dia maju selangkah dan meletakkan tangannya di atas altar. Marmer terasa sejuk saat disentuh. Di saat berikutnya, kegelapan malam sejenak diterangi oleh kilatan cahaya biru yang halus. Saat menghilang, tidak ada seorang pun yang berdiri di bawah dahan pohon purba. Sunny telah meninggalkan alam mimpi dan kembali ke dunia nyata. Shadow Slave Bab 387. Sunny membuka matanya di buaian pot tidur yang sejuk. Tutupnya sudah bergeser, dan lampu di ruangan itu secara bertahap menjadi lebih terang. Dinding panoramik di depannya membuka pemandangan salah satu taman akademi. Cakrawala Timur sudah dicat ungu oleh matahari terbit, tapi dunia masih diselimuti kegelapan. Berhasil. Sambil mendesah, dia bangkit dari pot dan menurunkan kakinya ke lantai yang dingin. Saat-saat pertama setelah meninggalkan alam mimpi ini masih asing baginya. Hanya saja, rasanya aneh bisa melarikan diri dengan begitu mudah, tanpa harus berjuang melalui lautan monster dan berjuang melawan teror, keputusasaan, dan rasa sakit. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu bermakna menjadi begitu sederhana? Namun, itu benar. Dalam 2 bulan terakhir, datang dan pergi dari alam mimpi hampir menjadi rutinitas baginya. Bukannya dia telah melakukannya sesering yang dilakukan kebanyakan orang yang terbangun. Berdiri, Sunny meringis, lalu memijat bahunya dan menatap pot tidur dengan muram.
Sekarang dia adalah seorang yang bangkit. Akademi telah memberinya tempat tinggal pribadi di salah satu asrama. Kamar ini hampir sama dengan kamar tempat dia tinggal selama persiapannya memasuki alam mimpi untuk pertama kalinya. Tetapi dengan satu perbedaan signifikan, ada kamar yang lebih kecil di sebelah kamar utama, menampung ruang meditasi yang sederhana dan sebuah pot tidur individu. Masalahnya adalah, pot itu sama sekali tidak canggih dan canggih seperti yang digunakan untuk sleeper. Itu melakukan tugasnya dengan baik selama seorang yang terbangun tetap berada di alam mimpi selama sekitar 8 hingga 12 jam, seperti kebanyakan dari mereka. Namun, Sunny memiliki kebiasaan menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Petualangannya baru-baru ini, misalnya, telah berlangsung selama 3 hari penuh. Lagi pula dia harus bekerja keras agar tidak ketinggalan. Akibatnya, ototnya terasa pegal dan berat. Mengedarkan esensi ke seluruh tubuhnya untuk mengusir sisa-sisa tidur, Sunny berjalan ke kamar mandi dan mandi. Saat aliran air membelai kulitnya dan mengalir menuruni sisik ular hitam yang melingkari tubuhnya yang lentur, dia menghela nafas dan menutup matanya sejenak. Setidaknya pikirannya terasa segar. Mengunjungi alam mimpi tidak persis sama dengan tidur nyenyak, tapi agak mirip. Kelelahan mental masih menumpuk sedikit demi sedikit, tetapi mudah dihilangkan dengan bermeditasi atau benar-benar tidur di sisi lain gerbang. Namun, hanya sedikit yang terbangun yang melakukannya, karena tidak ada tempat yang benar-benar aman. Keluar dari kamar mandi beberapa saat kemudian, Sunny akhirnya merasa terjaga dan penuh energi. Dia berpakaian sendiri, duduk di meja, dan dengan cepat menyusun laporan tentang penjelajahannya baru-baru ini. Kemudian, dia mengambil komunikator dan memeriksa lognya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Beberapa pesan dari Evie dengan foto-foto semua makanan lezat yang dia makan dan beberapa lelucon memetik yang meragukan, dan beberapa lagi dari Kai, yang menggambarkan pengalamannya di Bastion. Sunny menunggu sebentar, lalu menghela napas dan meletakkan komunikatornya. Waktunya sarapan. Memerintahkan salah satu bayangan untuk membungkus dirinya di sekitar tubuhnya sehingga dia tampak seperti orang normal, Sunny meninggalkan kamarnya dan keluar. Dalam perjalanan ke kafetaria, dia bertemu dengan beberapa Awaken lainnya. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Dalam beberapa bulan terakhir, gambar dan nama asli Casey, Kai, dan terutama Evie telah terpampang di seluruh media, tetapi untungnya, dia menghindari menjadi anak poster untuk mesin propaganda pemerintah yang tak pernah puas. Akibatnya, orang asing acak tidak tahu siapa dia, yang cocok dengan Sunny. Memasuki kafetaria, dia mengambil nampan penuh berisi makanan, duduk di salah satu meja, dan meletakkan komunikator di permukaannya. Panggilan itu seharusnya datang sebentar lagi. Dia menikmati sarapan yang sangat lezat dalam damai dan tenang, sesekali melirik komunikator. Tidak ada yang mengganggunya, dan tidak ada bahaya yang perlu dikhawatirkan. Senyum konten menemukan jalannya ke bibirnya. Ah, hidup itu baik. Akhirnya, komunikator berdering. Sunny menjawab panggilan itu dan mendengarkan suara hormat di seberangnya. Semuanya sudah siap. Luar biasa. Jadi, kapan aku bisa? Oh, benarkah? Ya, bagus. Kalau begitu aku akan ada di sana siang hari? Benar. Sampai ketemu nanti. Menyelesaikan panggilan, dia meletakkan komunikator dan menatap ke kejauhan untuk waktu yang lama, ekspresi aneh di wajahnya. Setelah menerima poin kontribusi untuk laporan Forgotten Shore-nya dan menghasilkan uang dengan menjual pecahan jiwa ke Awaken on the Chain Isles lainnya,
Sunny telah melakukan sesuatu yang dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melakukannya dalam hidup ini. Dia telah membeli rumah. Rumah yang bagus dan indah di distrik kota dengan udara bersih dan halaman rumput yang hijau. Dan sekarang, setelah beberapa minggu menunggu, semuanya akhirnya siap baginya untuk pindah. Menatap bayangannya yang suka melawan, Sunny diam beberapa saat, lalu tersenyum. Kurasa kita berhasil, sobat. Kita benar-benar berhasil. Orang yang bertanggung jawab merenovasi rumahnya dan membawanya ke spesifikasi yang diinginkan akan menemuinya di sana pada siang hari. Jadi Sunny punya waktu luang beberapa jam untuk menghabiskan waktu. Dia berjalan-jalan di sekitar taman sebentar. Sekarang musim semi telah tiba, udara terasa hangat dan menyenangkan. Tetesan salju yang mencair mengganggu kesunyian yang damai di pagi hari, membuat Sunny merasa seimbang dan rileks. Bahkan bayangan pun tampak menikmati pemandangan yang tenang ini. Akhirnya, dia mengunjungi salah satu kios yang tersebar di sekitar akademi dan menghabiskan sedikit pulsa untuk membeli sebuket bunga segar. Kemudian, Sunny berdiri di depan kompleks rumah sakit. Sambil menghela nafas, dia menundukkan kepalanya dan berjalan melewati pintu otomatis. Menggunakan lift untuk mencapai salah satu tingkat terendah, dia melewati beberapa pemeriksaan keamanan yang semakin ketat dan mendekati sebuah pintu putih biasa. Di dalam, itu dingin dan gelap. Mengganti bunga yang layu dengan yang segar, dia berlama-lama sebentar, lalu duduk di kursi yang berdiri di dekat pot tidur yang bersinar lembut. Terkubur di dalam, seorang wanita muda dengan rambut perak sedang bermimpi nyenyak, wajahnya pucat dan tidak bergerak. Hei, Nevis, bagaimana kabarmu? Shadow Slave bab 388. Tidak ada seorang pun di ruangan itu selain mereka berdua. Ya, Nevis juga tidak benar-benar ada di sana. Dalam arti tertentu, Sunny sendirian. Dalam arti lebih dari satu, sungguh. Ada dua meja kecil berdiri di kedua sisi pot tidur, masing-masing membawa vas berisi bunga segar. Sunny hanya mengganti bunga di salah satu vas, sementara Casey merawat yang lain. Namun, mereka belum bertemu satu sama lain saat mengunjungi Neve setelah hari pertama yang menentukan itu, yang cocok untuk Sunny. Dia tidak benar-benar ingin melihat gadis buta itu sekarang. Atau pernah lagi. Melirik Changing Star, Sunny menghela nafas dan tutup mulut. Dia tidak tahu jenis peralatan perekam apa yang dipasang di ruangan itu, jadi percakapan sepihaknya dengan Nevis harus terjadi demi keamanan pikirannya. Saya baru saja kembali dari alam mimpi. Menghabiskan 3 hari penuh di sana, menjelajahi reruntuhan dan memburu beberapa makhluk mimpi buruk. Fragmen bayangan saya. Yah, Anda sudah tahu. Saya telah bekerja keras untuk tidak membiarkan Anda meninggalkan saya sepenuhnya dalam debu. Oh, aku bertemu seorang master dari klan White Feather kemarin. Sepertinya dia pria yang cukup baik. Anda akan menyukainya, saya pikir. Dia berhenti sejenak dan bertanya-tanya apakah ini dianggap perilaku gila. Berbicara dengan seseorang yang sebenarnya tidak ada, berpura-pura bahwa mereka ada. Mungkin itu, tapi meskipun Sunny sangat benci untuk mengakuinya, dia tidak sebaik dan sestabil yang dia bayangkan. Dia marah, diliputi rasa bersalah, dan kesepian. Dia merindukan Nevis lebih dari yang dia duga. Di luar sana di Forgotten Shore, dia entah bagaimana telah menjadi bagian mendasar dari hidupnya. Aneh rasanya ada tanpa dia menempati tempat di dunia yang sama dengannya. Menyakitkan. Dia juga merindukan Casey. Atau lebih tepatnya, versi dirinya yang telah hidup dalam pikirannya sebelum semuanya berubah menjadi abu.
Dia merindukan persahabatan mereka, kepercayaan mereka satu sama lain. Hal-hal yang telah rusak dan hilang. Sunni menghela napas. Kamu tahu, akhir-akhir ini aku sering memikirkan tentang waktu yang kita habiskan di labirin. Kami bertiga, itu adalah waktu yang lebih sederhana, bukan begitu? Waktu yang indah. Rasanya sangat buruk saat itu, tapi sekarang, saya sangat merindukannya. Saya ingin tahu apakah Anda juga demikian. Dia meringis, lalu membuang muka. Ngomong-ngomong, apa lagi? Oh, rumah yang saya beli sudah siap. Kai dan Evie baik-baik saja. Padahal mereka berdua sangat sibuk. Saya mendengar bahwa Chas juga baik-baik saja. Dia telah menjadi pemimpin dari Forgotten Shore Awaken yang tetap mandiri. Orang-orang memanggil mereka penjaga api. Lucu kan? Sunni berlama-lama beberapa saat, mengumpulkan pikirannya. Omong-omong, aku telah mengunjungi ibumu. Saya ingat Anda tidak suka membayangkan dia sendirian, jadi saya pergi menemuinya. Dia juga baik-baik saja. Ya, maksudku, kau tahu, untuk Hollow. Oh, dan bagian yang paling lucu. Dia melihat sekeliling. Lalu berpikir, apakah kamu ingat bagaimana kamu memberitahu kami bahwa kamu ingin mewarnai rambutmu? Kamu tidak akan percaya. Tapi aku sebenarnya membeli sedikit memori yang memungkinkanku untuk mengubah warna rambutku sesuka hati. Bukan karena kamu, itu hanya sesuatu yang saya butuhkan untuk hal yang akan saya lakukan. Tetap saja, menurut saya itu agak lucu. Nevis tetap diam dan tidak ada, wajah gadingnya tampak tak bernyawa dalam cahaya putih dari kantong tidur. Dia menggertakkan giginya. Kamu ada di mana? Apa kabarmu? Apakah kamu terluka? Apakah kamu benar-benar bahagia? Saya membayangkan bahwa Anda akan bebas dari segalanya. Tanpa melakukan apa-apa selain membantai makhluk mimpi buruk dan bertempur melawan hal yang paling Anda benci. Sunni menunduk dan mengepalkan tinjunya, lalu diam untuk waktu yang lama. Apakah kamu akan kembali? Tidak ada jawaban. Dia duduk di samping Changing Star sebentar, menatap wajahnya yang diam. Kemudian, dia mengangguk berat dan berdiri. Baiklah, Angka. Sampai jumpa lagi, kalau begitu. Dengan itu, Sunni berbalik dan pergi. Keluar dari akademi, Sunni berlama-lama sebentar, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Gerbang merah besar itu tampak sangat berbeda dari biasanya, ketika dia dan Nevis berjalan melewatinya 16 bulan yang lalu. Ruang di depan mereka dulu kosong, tapi sekarang, diisi dengan puluhan ribu lilin yang menyala. Lilin-lilin ini adalah altar untuk Changing Star. Setelah orang-orang yang selamat dari Forgotten Shore kembali ke dunia nyata, kisah mereka menyebar seperti api dan menarik perhatian umat manusia selama beberapa minggu. Baik media independen maupun mesin propaganda pemerintah menambahkan bahan bakar ke dalam api, memutarnya sebagai epik inspirasional tentang ketahanan, kepahlawanan, dan pengorbanan manusia. Dan Nevis, tentu saja, adalah protagonis dari epos itu. Lagi pula, sebagian besar dari Forgotten Shore Awaken adalah rasulnya yang rela. Dalam hati mereka, dia adalah penyelamat mereka. Mereka juga mendapat kesan bahwa Changing Star telah terperangkap di alam mimpi untuk memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Suara mereka jatuh ke tanah subur. Nevis sudah memiliki mitos mapan dari klan api abadi untuk membesarkannya menjadi sorotan kemuliaan, dan dengan pencapaiannya yang luar biasa di Forgotten Shore, itu semakin cerah. Namun, hal yang benar-benar meninggikan dan mengagungkannya adalah sesuatu yang lain. Itu adalah kesyahidan.
orang-orang mencintai tidak lebih dari seorang martir. Seperti yang dikatakan Sunni, seseorang harus mati untuk menjadi pahlawan sejati. Changing Star, bagaimanapun, telah melakukan sesuatu yang aneh. Dia sekarang, entah bagaimana, tidak mati atau hidup, yang hanya membuat semuanya lebih mencekam dan emosional. Nevis telah menjadi martir tanpa benar-benar mati. Yang kebetulan, sangat pas, mengingat nama klannya. Semua umat manusia sekarang terpesona oleh kisah putri terakhir dari klan Immortal Flame yang legendaris. Pewaris dua pejuang paling terkemuka dalam sejarah manusia, yang telah didorong ke neraka, menyerbu benteng Valen Terror yang menguasainya. Dan melawan makhluk itu cukup lama hingga 100 penidur melarikan diri kembali ke dunia nyata, tetap tinggal untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dari luar, dia tampak seperti teladan kemanusiaan. Sunni tidak tahu siapa yang mencetuskan ide untuk meletakkan lilin di dekat gerbang akademi, tapi idenya cukup cerdik. Orang-orang tampaknya percaya bahwa api abadi tidak akan padam selama setidaknya satu lilin terus menyala untuk mengubah bintang. Jadi akademi tiba-tiba menjadi tempat ziarah bagi ribuan manusia yang berharap dia melakukan hal yang mustahil sekali lagi dan kembali hidup. Gagasan itu begitu mengharukan, bahkan Sunni sendiri merasa harus menyalakan lilin beberapa kali. Zelot. Dengan gelengan kepala yang meremehkan, dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan lautan lilin. Tak satu pun dari mereka benar-benar mengenal Nevis. Hanya dia yang melakukannya. Dia tidak membutuhkan lilin mereka untuk melarikan diri dari alam mimpi. Mungkin alam mimpi yang membutuhkan bantuan untuk melarikan diri darinya. Shadow Slave Bab 389. Sunni menghabiskan beberapa waktu di gerbong kereta umum yang penuh sesak. Karena kendaraan angkutan pribadi langka, mahal, dan memerlukan izin khusus dari pemerintah untuk membeli, kebanyakan orang di kota menggunakan angkutan umum untuk berpindah-pindah. Kereta magnet, biasanya disebut tram, adalah bentuk termurah dan paling populer. Selama berada di pinggiran, Sunni jarang punya alasan untuk menggunakannya, tetapi ketika dia melakukannya, orang tidak memperhatikannya. Kadang-kadang mereka bahkan pergi keluar dari jalan mereka untuk tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, hal-hal tampaknya telah berubah. Mata Sunni terpejam, mengamati kereta melalui bayangan kalau ada bahaya. Tidak ada. Namun, dia terkejut saat menyadari bahwa orang-orang, terutama wanita muda, meliriknya dengan rasa ingin tahu dari waktu ke waktu. Hah? Apakah ular jiwa muncul? Tapi tidak, lengan bajunya menyembunyikan gulungan bayangan sepenuhnya. Aneh. Pasti pakaiannya, kalau begitu. Sunni tidak sering keluar dari akademi selama 2 bulan terakhir, tetapi dalam salah satu ekspedisi itu, dia membeli pakaian sipil yang sederhana tapi mahal. Menurut Kai, mereka bersahaja dan gaya, apapun artinya. Sunni pada dasarnya hanya pergi untuk satu-satunya hal nyaman yang dimiliki toko dalam warna gelap. Dia menghela nafas. Itu hanya menunjukkan betapa dangkalnya orang. Perubahan pakaian yang sederhana, dan tiba-tiba, saya menjadi pusat perhatian. Mengapa perempuan begitu materialistis? Agar adil, banyak pria juga menatapnya. Pada saat Sunni mencapai perhentiannya, dia agak bingung. Meninggalkan kereta yang penuh sesak di belakang, dia menghela nafas lega, menyembunyikan tangannya di saku, dan berjalan keluar dari terminal tram yang sudah dikenalnya. Bagian kota yang dia datangi agak dekat dengan pusatnya, sejauh yang bisa dibayangkan dari pinggiran kota. Itu damai, tenang, dan hijau. Udaranya hampir sesegar di alam mimpi.
Rumah-rumah di distrik ini juga kebalikan dari rumah-rumah manusia yang biasa dikunjungi Suni. Anehnya, semuanya sangat rendah, tingginya tidak lebih dari 2 atau 3 lantai. Tanah itu sendiri naik dan turun dalam tingkatan buatan, setiap jalan ada di teras lebarnya sendiri. Di luar sini, salju sudah hilang, menampakkan rerumputan dan tanaman hijau yang indah. Seluruh distrik tampak seperti taman. Jelas, tidak semua orang bisa membiarkan diri mereka tinggal di sini. Sebagian besar penduduk setempat cukup kaya atau bekerja untuk pemerintah. Namun, sejauh warga pergi, mereka bukan dari peringkat tertinggi. Ada distrik lain yang jauh lebih makmur di kota, dan elit sejati. Serta yang paling bangkit, tinggal di sana. Tapi itu salah satu hal yang disukai Suni dari tempat ini. Dia bisa melakukannya tanpa berada di sekitar kebangkitan lainnya sepanjang hari, setiap hari. Atau siapapun, sungguh. Dia membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk berjalan kaki dari terminal ke alamat yang diinginkan. Tentu saja, Suni bisa mencapainya lebih cepat dengan melompati bayang-bayang, tapi dia memilih untuk tidak menggunakan kemampuannya di luar alam impian dan akademi. Itu membuatnya merasa lebih manusiawi. Akhirnya, dia berhenti di depan rumah yang akan menjadi miliknya, dan menatapnya selama beberapa menit. Rumah di depannya setinggi 2 lantai, dengan dinding abu-abu dan atap genteng miring. Itu memiliki teras kayu sintetik, halaman rumput, dan jendela besar yang membuka ke pemandangan ruang tamu yang luas. Bahkan ada garasi untuk PTV, dan pagar pembatas untuk memisahkannya dari rumah tetangga. Itu seperti sesuatu dari dongeng. Boros. Ahem. Bangun Sunles, Pak. Suni sadar, tentu saja, bahwa sebuah PTV baru saja diparkir di dekatnya dan seorang pria keluar dari situ, mendekatinya dari belakang. Dia terlalu termakan oleh bobot momen untuk menunjukkannya. Berbalik, dia melirik orang yang memanggilnya. Itu adalah seorang pria pendek dan kelebihan berat badan yang mengenakan setelan jas yang sangat mahal dan jam tangan antik yang mewah. Terlepas dari penampilan luarnya, pria itu penuh percaya diri dan memiliki senyum lebar, halus, dan profesional terpampang di wajahnya. Suni menatapnya dengan ekspresi ragu, lalu berkata, "Lannord, kan?" Pria itu yang merupakan perwakilan dari agensi yang bertanggung jawab untuk mendandani rumah baru Suni mengangguk dengan antusias. "Itu saya." "Ah, fakta bahwa Anda telah mengingat nama saya sangat menyanjung, Tuan." Sungguh. Dengan itu, dia menunjuk ke rumah dan tersenyum. "Anda suka?" Suni ragu-ragu, lalu pura-pura tidak peduli dan mengangkat bahu. "Tidak apa-apa kurasa." Lannord bertahan sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. "Tentu saja, orang sekaliber Anda pasti sudah terbiasa dengan akomodasi yang jauh lebih mewah. Tapi saya jamin, Anda tidak akan kecewa dengan pekerjaan kami. Rumah ini mungkin tidak semewah yang biasa Anda tinggali, tetapi kami melakukan segalanya sesuai spesifikasi Anda. Meskipun, harus saya akui, pilihan lokasi Anda memberi kami tantangan, terutama dengan kebutuhan untuk menjaga agar sifat modifikasi tetap terpisah." Suni menjaga wajah lurus dan mencoba memahami apa yang dibicarakan Lannord, dan menurutnya Suni itu siapa. Sejujurnya, ketika dia memutuskan untuk membeli rumah, dia baru saja menghubungi Master Jet, memberitahu dia di mana dia ingin rumah itu berada dan beberapa hal yang dia harap cocok di dalamnya. Dan bukannya memberinya nasihat tentang bagaimana melanjutkannya. Dia hanya mengatur semuanya dengan beberapa panggilan telepon. Dan sekarang, disinilah dia. Sementara itu, Lannord meliriknya dengan sedikit rasa ingin tahu,
ragu-ragu selama beberapa saat, lalu bertanya dengan hati-hati, ngomong-ngomong. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, Pak. Bagaimana rumah yang indah ini dibandingkan dengan tempat tinggal Anda sebelumnya? Saya tertarik dari sudut pandang profesional murni, tentu saja. Anggap saja sebagai survei klien. Suni memandangi rumah abu-abu yang nyaman itu, berpikir sejenak, lalu menjawab dengan jujur, ya. Tempatku sebelumnya kira-kira 100 kali lebih besar, sebagian besar dibangun dari batu alam dan marmer, dengan perabotan kayu antik dan ruang bawah tanah rahasia yang sangat istimewa. Oh, dan keamanan dijaga oleh iblis jatuh. Leonard menatapnya sebentar dengan senyum lebar yang sama. Namun, wajahnya perlahan berubah menjadi abu-abu. Setelah beberapa saat, dia batuk beberapa kali dan berkata dengan suara serak, hebat. Itu luar biasa. Ahem, haruskah kita melihat ke dalam? Shadow Slave bab 390. Interior rumah berselera tinggi dan minimalis, diatur oleh filosofi desain yang terkesan bergaya, luas, dan sedikit kosong. Lantai pertama berisi ruang tamu, ruang makan, dapur, pantry, kamar mandi, dan kamar tidur tamu. Semuanya dilengkapi dan diisi penuh, termasuk lemari es yang diisi dengan semua jenis makanan mahal. Leonard melihat sekeliling dengan rasa bangga dan mengoceh panjang lebar tentang semua fitur keamanan tersembunyi yang sebenarnya dimiliki rumah sederhana itu. Ada pelat tebal dari paduan lapis baja yang bersembunyi di balik panel dinding, jendela lebarnya dilengkapi dengan daun jendela titanium yang dapat diturunkan sewaktu-waktu. Dan filter udara dan air tidak hanya dapat menahan racun lingkungan biasa, tetapi juga bentuk yang paling dikenal. Dari ancaman biokimia, langkah-langkah keamanan yang begitu luas mungkin tampak berlebihan, tetapi pada kenyataannya, bahkan manusia biasa pun berusaha mengubah rumah mereka menjadi benteng yang kokoh. Tidak ada yang tahu kapan gerbang berikutnya akan terbuka, dan seberapa dekat gerbang itu dengan mereka. Meskipun sebagian besar pemilik rumah tidak akan pernah menggunakan fitur pelindung ini, memilikinya membuat perbedaan kualitas hidup yang besar. Leonard menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menjelaskan semua perlengkapan pencahayaan yang dipasang agensinya, suaranya meledak dengan antusias. Tampaknya pria itu menyukai lampu desainer. Suni tidak tega memberitahunya bahwa dia tidak akan menggunakan salah satu dari mereka, hampir sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia bisa melihat dengan sangat baik dalam kegelapan. Rumahnya terhubung ke jaringan listrik kota, tapi jelas ada sumber energi otonom untuk keadaan darurat. Spelltech, tentu saja, unit daya mudah dibeli dan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Dengan Spelltech, maksudnya generator otonom dibangun dengan menggabungkan teknologi modern dengan kekuatan yang bangkit. Unit daya yang diperlukan harus diisi ulang atau dibuat oleh seseorang dengan aspek utilitas yang sesuai. Perangkat seperti ini dianggap mewah bagi rakyat jelata, namun nyatanya, sebagian besar infrastruktur kota berfungsi dengan Spelltech. Tidak semua yang ada di dunia diciptakan oleh yang bangkit, tetapi hampir semua industri membutuhkan partisipasi mereka dengan satu atau lain cara. Bahkan sistem penyaringan udara yang digunakan Ibu Suni untuk berkumpul di pabrik bawah tanah di pinggiran mengandung serat yang ditanam oleh salah satu pembawa mantra mimpi buruk. Itulah sebabnya, meskipun aspek utilitas seringkali tidak berguna dalam pertarungan, orang yang memilikinya sangat dihargai oleh masyarakat. Suni mengajukan beberapa pertanyaan tentang sistem hiburan yang terpasang di ruang tamu, menggaruk bagian belakang kepalanya setelah menerima jawaban. Dan mengungkapkan keinginannya untuk melihat lantai 2.
Lantai kedua berisi kamar tidur utama dan 2 yang lebih kecil, masing-masing dengan kamar mandinya sendiri, dan kantor rumah yang terang benderang. Ada juga kait ke ruang penyimpanan di loteng. Leonard menjelaskan beberapa hal tentang furnitur yang mereka pilih, dan kemudian menyebutkan kedap suara kamar tidur utama beberapa kali, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sunny mengerutkan kening dan memberinya tatapan aneh. Maksudku, tidur dengan damai dan tenang itu bagus, tapi dia tahu kalau aku tidak bisa tidur di dunia nyata, kan? Sungguh pria yang aneh. Akhirnya, mereka turun ke ruang bawah tanah, yang terletak jauh di bawah tanah, sekaligus menjadi bagian rumah yang paling dijaga ketat dan terlindungi dengan baik. Dalam arti tertentu, ini adalah jantung dari rumah abu-abu yang sederhana. Seluruh ruang bawah tanah adalah satu ruang besar, dengan dinding, lantai, dan langit-langit yang ditutupi oleh pelat berat dari paduan keramik lapis baja. Ini dilakukan agar seorang yang bangkit dapat berlatih di sini tanpa khawatir akan menghancurkan rumah mereka sendiri atau memberitahu tetangga. Sunny membayar ekstra untuk memastikan bahwa setiap peralatan latihan di sini bisa selamat dari pertarungannya dengan Sein. Dia masih mengingat dan meratapi semua hal indah yang telah hilang darinya selama duel mereka sebelumnya. Seperti meja favoritnya, atau kursinya yang nyaman, atau harga dirinya. Ruang bawah tanah dapat diisolasi dari sisa rumah dan dari dunia luar, berubah menjadi kotak paduan yang dibentengi dengan kuat dan tidak dapat ditembus. Alasan untuk tingkat keamanan tambahan ini berdiri di ceruk kecil di ujungnya. Itu adalah pot tidur yang canggih, indah, dan sangat mahal. Harga terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Sunny berjalan ke sana dan menatap buaian mewah yang diterangi cahaya lembut untuk beberapa saat, lalu tersenyum. Tidak ada lagi otot yang sakit. Dalam keadaan tertutup, pot itu tampak seperti monolit baja. Sejauh peti mati berteknologi tinggi pergi, peti lapis baja ini benar-benar cantik. Sunny bahkan tidak bisa menyebutnya peti mati. Benda itu adalah sarkofagus utuh. Dengan bantuannya, dia akan dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan di alam mimpi tanpa merusak tubuh fisiknya. Dia tidak berencana tersesat dalam mantra begitu lama, tentu saja, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Leonard terkekeh, saya tidak akan berbohong. Setiap kali saya berada di lingkungan seperti itu, saya merasa sedikit takut. Apakah Anda pernah mendengar tentang Dracula, Tuan? Sunny meliriknya, lalu mengangkat bahu. Tidak juga. Apa itu? Pria pendek itu menggigil. Hanya legenda, syukurlah. Dracula adalah iblis yang memakan darah manusia dan tidur di peti mati di bawah tanah. Oleh karena itu, Sunny tersenyum, oh, vampir. Ya, aku pernah bertemu 1 atau 2. Leonard menjadi pucat, terdiam beberapa saat, lalu mencicit, bertemu? Tidak memperhatikannya, Sunny beralih ke pot kedua yang berdiri di dekat pot pertama. Perangkat ini terlihat cukup mirip dengan pot tidur untuk disalahartikan, tetapi tidak ada hubungannya dengan tidur. Ya, tidak secara teknis. Itu juga memiliki buaian dan penutup yang berat, tetapi tidak seperti sarkofagus baru Sunny, itu tidak dirancang untuk menampung tubuh manusia untuk jangka waktu yang lama. Nyatanya, ada plakat di bagian dalam tutupnya yang menasihati orang agar tidak menggunakan peralatan secara berlebihan dan meminta mereka untuk berperilaku bertanggung jawab. Itu adalah pot dreamscape terbaik yang tersedia, memungkinkan seseorang memasuki simulasi realitas virtual canggih yang ada di tepi antara teknologi dan sihir.